مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi wa asrarin bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-maqalatu. Al-maqalatu adapun maqalah al-ashiratu yang ke-10. An ba'diz zuhadi dari sebagian beberapa ahli zuhud. Wahum adapun zuhad itu alladzina orang-orang ihtaqaru yang menganggap rendah siapa alladzina ad-dunya terhadap dunia. Walam yubalu dan tidak peduli siapa az-zuhad atau alladzina biha dengan dunia. Bal akhadhu akan tetapi mengambil siapa alladzina minha dari dunia qadra daruratihim dengan sekedar terhadap sekedar kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokoknya alladzina. Sebagian ahli zuhud berkata, man adapun barang siapa itu adznaba berbuat dosa siapa man dzamban terhadap satu dosa. Ai tahammala yakni menanggung siapa man hu terhadap dzamban wa huwa halnya adapun man itu yadhaku tertawa siapa man. Ai wal halu yakni adapun keadaannya itu annahu sesungguhnya man itu yafrahu berbahagia atau senang siapa man bitahammulihi dengan menanggung dosa. Bitahammulihi dengan menanggung dzamban atau dosa. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu yudkhilu akan memasukkan siapa Allahu terhadap man an-nara kepada api neraka wa huwa halnya adapun man itu yabki menangis siapa man. Li'annahu karena sesungguhnya li'anna haqqahu karena sesungguhnya hak atau kewajibannya man itu ayyan dama
menyesal siapa man, wa yastaghfiru dan meminta ampun siapa man Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala lidzalika terhadap itulah dzamban. Wa man adapun barang siapa itu ata'a taat siapa man, wa huwa halnya adapun man itu yabki menangis siapa man, hayaan karena merasa malu minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala, wa khaufan dan karena takut minhu dari Allah Ta'ala, ala taqsirihi atas lalainya atau sembrononya man fitil kataati di dalam itulah taat. Fa innallaha ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu yudkhilu akan siapa Allah hu terhadap man al jannata kepada surga, wa huwa halnya adapun man itu yadhaku tertawa siapa man, ayyafrahu yakni senang atau bahagia siapa man, ghayatal farahi dengan puncak kebahagiaan, li husuli matlubihi karena hasilnya perkara yang dicari oleh man, wa huwa adapun matlub itu afullahi ta'ala ampunannya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada maqalah yang ke-10, di mana maqalah ini diucapkan oleh sebagian ulama yang ahli zuhud. Apa itu zuhud? Dalam sebuah pengertian yang dikatakan zuhud adalah tarku alaqatil qalbi bil mal atau bid dunya, meninggalkan ketergantungan hati terhadap harta dan juga dunia. Orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang menganggap dunia itu sebagaimana asal katanya, dunia dari kata dana, maknanya adalah rendah. Dia menganggap dunia adalah sesuatu yang sangat rendah dan bukanlah hal yang utama untuk dikejar. Bukanlah hal yang harus ngotot untuk dicari ke sudut dunia yang manapun. Bukanlah hal yang menjadi prioritas yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Dia mengerti bahwa dunia ini hanya bagaikan sawah yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sawah itu seorang petani harus bekerja keras menanam bibit yang terbaik untuk dipanen pada masa yang akan datang. Begitupun dunia, dunia ini mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Maka mereka yang mengerti bahwa dunia adalah ladang akhirat akan bersusah payah sekuat tenaga dengan jerih payah yang mereka miliki dan mereka sanggup kerahkan. Mereka tanam bibit-bibit kebaikan yang nanti akan mereka tuai setelah mereka meninggalkan dunia ini. Mereka panen di alam kubur, mereka panen juga di alam akhirat. Sehingga nanti mereka akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati itu di akhirat setelah dunia ini kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kitab ini dikatakan alladzina ihtaqarud dunya. Orang-orang dikatakan zuhud itu orang yang sudah bisa menganggap dunia itu urusan yang remeh. Yang namanya harta itu remeh, yang namanya rumah bagus itu remeh, yang namanya mobil mewah itu rendah, remeh, yang namanya uang banyak itu juga remeh. Dan mereka tidak peduli mau dunia mereka tuh walam yubalu biha, dan mereka tidak peduli dengan keadaan dunianya, mau mereka lagi punya uang banyak atau tidak punya uang banyak, tidak masalah yang merisaukan bagi mereka. Sehingga ibadah mereka akan tetap semangat, tidak ditentukan oleh dunianya. Beda dengan mayoritas kita, umumnya kita itu akan terasa khusyuk sholat dan doanya saat ditimpa musibah. Kalau sudah diberikan cobaan, ujian, bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bangun tahajud, malam jadi mau bangun tahajud, khusyuk berdoa meminta supaya masalahnya diberikan jalan keluar dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika masalahnya sudah hilang dan diangkat, kembali dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sudah cepat lagi, tahajud tidak pernah lagi, doa pun asal-asalan saja, tidak ada kekhusyuan dan rasa khidmat tunduk di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti dunia masih penting, dunia masih dianggap segala-galanya. Allah nomor sekian bagi orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menganggap dunia adalah segala-galanya. Mereka tidak mengambil apapun, orang-orang zuhud itu tidak mengambil apapun dari dunia kecuali sesuatu yang mau nggak mau harus mereka butuhkan. Contoh, mereka bekerja hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Satu, kewajiban sebagai manusia harus makan, sebagai kewajiban manusiawi. Kalau sudah berkeluarga, mereka mencari uang karena teringat untuk harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Hanya itu. Mereka tidak bekerja untuk pamer kepada tetangga, tidak bekerja untuk mendapatkan kemewahan sehingga mereka bisa bersenang-senang di dunia dan berfoya-foya di dunia ini. Tidak. Mereka hanya mengambil sesuatu yang memang sangat amat penting dan mau tidak mau harus mereka butuhkan. Begitupun urusan yang lain, mereka tidak tidur berlebihan. Mereka tidur hanya semata-mata sebagai kadar untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Kalau kata dokter orang dewasa tidur itu sudah cukup dengan 8 jam sehari, maka mereka orang-orang zuhud bahkan mengurangi tidur mereka tidak lebih dari 4 jam. Karena bagi mereka dikhawatirkan kebanyakan tidur itu akan menyebabkan semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia dan kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaupun seperti kita orang awam 8 jam cukup, tetapi berapa banyak di antara kita yang kalau sudah tidur kadang 12 jam ini mulut masih menguap, merasa masih ngantuk, masih belum cukup. Maka jauh sekali kita dari standar ulama-ulama yang demikian zuhudnya terhadap dunia. Apa dikatakan oleh beliau para ulama itu? Man aznaba dzamban wa huwa yadhaku. Barang siapa yang melakukan satu dosa, kemudian mereka tertawa saat melakukan dosa itu, seolah-olah bahwa yang sedang mereka lakukan ini bukan perbuatan dosa, maka fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Maka nanti Allah akan masukkan orang seperti itu, pasti Allah masukkan ke dalam api neraka dan dia dalam keadaan menangis merintih tetapi tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh yang paling banyak di antara kita gosipin orang, ngomongin keburukan orang, membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain, tetapi yang bercerita ini seperti seru sekali dan tertawa-tawa, baik dari kalangan orang-orang yang mengerti agama maupun orang-orang yang awam yang tidak mengerti agama masih banyak melakukan hal seperti itu, merasa bangga bahwa yang dibicarakan keburukannya itu tetangganya, temannya atau saudaranya. Dia merasa pada saat itu dia sedang menunjukkan bahwa aku tahu segalanya, bahwa aku mengerti tentang kartu orang lain, bahwa aku mengerti tentang rahasia orang lain, dan dia merasa bangga ketika membicarakan itu kepada saudaranya yang lain atau membuka aib itu kepada teman-temannya yang lain. Dia merasa bangga, maka berhati-hatilah, orang yang seperti itu berpotensi nanti akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia akan menangis kesakitan, dalam keadaan dia akan menangis merasa menyesal tetapi tidak akan dipedulikan karena sudah terlambat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sering sudah kita dengar dari para ulama, dari pertemuan-pertemuan pengajian sebelumnya, dari para ustadz yang juga mengisi pengajian sebelumnya, bahwa di antara dosa yang terlihat remeh sepele, direndahkan, diremehkan oleh manusia pada umumnya, tetapi efeknya akan sangat besar terhadap amalan kita, itu tidak lain antara lain adalah membicarakan keburukan orang lain. Karena akan terjadi transfer catatan amal. Orang lain yang kita bicarakan, kita buka keburukannya, maka amal kita yang baik-baik ini akan dicabut oleh Allah dan diberikan ke dalam buku catatan orang yang kita bicarakan keburukannya. Sebaliknya, keburukan orang itu, dosa orang itu akan dicabut oleh Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang membicarakan keburukannya. Maka berhati-hatilah, ini namanya transfer silang catatan amal. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang sudah berani menelanjangi, membuka keburukan saudaranya di depan orang lain, maka orang yang membicarakan keburukan itu lam yamut hatta ya'malah, maka dia tidak akan pernah mati, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia melakukan dosa yang sama yang dia bicarakan kepada orang lain tentang dosa saudaranya itu. Maka apapun dosa saudaranya yang dibicarakannya itu, dia tidak akan mati sebelum dia pun melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah
na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ibarat misal kita membicarakan keburukan orang lain yang si A, misalnya si A ini yang mencuri sendalnya si B. Kita umumkan, kita bicarakan, kita buka-buka kekurangan dan aib ini kepada orang lain sehingga semua orang tahu bahwa si A lah yang mencuri sendal si B. Nah, yang bercerita ini seumpama si C. Maka si C ini dalam riwayat itu dikatakan tidak akan mati dia sebelum dia pun pernah menyolong atau mencuri sendal orang lain. Karena lam yamut hatta malah na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu masih hukuman di dunia. Semoga hukuman seperti itu menjadi pembatal, penggugur daripada hukuman di akhirat. Karena dikhawatirkan hukuman di akhirat pun tetap akan berlanjut. Apa yang tadi dikatakan, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka dalam keadaan menangis, merintih, kesakitan dan penuh rasa takut atas dosa-dosanya. Maka dia termasuk yang pada saat itu adalah sebagai orang yang bangkrut, tidak memiliki amal karena dia terkejut. Ternyata amalnya selama ini kosong dari buku catatan. Allah telah pindahkan catatan amal itu kepada buku orang-orang yang pernah dia fitnah, buku orang-orang yang pernah dia gunjing kekurangannya, buku orang-orang yang pernah dia caci maki, kepada buku catatan orang-orang yang pernah dia sakiti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara golongan yang sedemikian itu. Sedangkan kebalikannya, waman at-ta'a, barang siapa taat kepada Allah, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, bersedekah, bersilaturahim, tetapi tetap dia merasa kurang sehingga wahuwa yabki, dia sehingga menangisi. Seumpama dia sholat, sudah sholat subuh 2 rakaat, setelah sholat dia sadar bahwa sholatnya tadi masih mengingat sesuatu yang selain Allah. Di dalam pikirannya ketika sholat tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak khudur, hanya berniat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam sholat masih teringat mungkin hutang-hutangnya, di dalam sholat masih teringat mungkin kekasihnya, di dalam sholat masih teringat mungkin pekerjaannya, dagangannya dan lain sebagainya. Tidak fokus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia yabki wa huwa yabki, dia menangis. Dia menangis karena menyesal tidak maksimal di dalam memenuhi ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sembrononya, banyak lalainya, dia takut dengan ancamannya Allah. Salah satunya dalam surat wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang celakalah bagi orang-orang yang sudah salat tetapi alladzina hum fi salatihim sahun, di dalam salatnya dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menangis takut salatnya sudah tidak khusyuk, salatnya sudah tidak murni pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada salatnya sendiri. Dia karena kelalaian itu dia berani menangis. Maka tenanglah, fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Orang-orang yang seperti itu sudah taat dengan maksimal tetapi kadang masih banyak kekurangan di dalam ketaatan yang sehingga kekurangan itu dia tangisi ketika di dunia. Orang yang seperti itu nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga wa huwa yadhaku, dalam keadaan tertawa, bergembira, berbahagia. Mengapa? Lihusuli matlubihi, karena dia sudah mendapat sesuatu yang dia cari. Apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kelalaiannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kesalahannya, teledornya di dalam ibadah itu telah dihapus catatan buruknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa hina ketika kita sudah melakukan kebaikan. Tetaplah semangat untuk terus istiqomah melakukan kebaikan itu. Walaupun kita terkadang sering merasa masih kurang di dalam melakukan kebaikan, yakinlah bahwa innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga insya Allah ketika kita sudah maksimal, inilah batas kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insan mahallul khata' wan nisyan, tak ada mawar yang tak berduri, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak bersalah dan dosa. Maka tetap berbuat ketaatan dengan terus menanamkan rojak, harapan bahwa kita yakin seluruh dosa kita ketika kita bersungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan pernah menutup kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Yang penting ketika kita sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, kita segera bertaubat, betul-betul kita bertaubat mengharap ampunan Allah, sehingga terus kita walaupun masih mengulangi dosa, kita bertaubat lagi. Jangan kita bangga dengan dosa itu, kita sesali dosa itu, kita tangisi dosa itu, walaupun kita akan mengulangi lagi dosa itu terus, maka nanti suatu hari dengan kesungguhan itu Allah akan mengangkat kita dari jurang lembah dosa itu, diangkat menuju bukit kebaikan, menuju lembah yang penuh dengan amal soleh, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini kita juga harus koreksi, evaluasi bahwa tidak layak bagi seorang mukmin menghakimi kesalahan dan keburukan orang lain. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat beruntung orang yang sibuk ngurusi kekurangannya sendiri dan tidak pernah terfikir untuk ngurusi kekurangan orang lain. Orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Dia tidak pernah mau ngorek-ngorek kesalahan orang, nggak mau membicarakan keburukan orang, karena dia tahu bahwa keburukan itu juga ada dalam dirinya. Mungkin si A punya dosa satu ini, tetapi saya sendiri punya dosa yang mungkin lebih banyak dari si A, sehingga dia sadar betul dan dia khawatir ketika dia membicarakan keburukannya si A, Allah juga akan berikan kebiasaan buruk itu kepada dirinya. Yang tadi dia membicarakan orang-orang yang misalnya suka mesum, misalnya punya pikiran yang tidak baik, atau suka mabuk, atau suka ngobat, dia tidak mau membuka-buka keburukan orang lain yang seperti itu karena dia khawatir suatu hari dia akan dijerumuskan oleh Allah kepada dosa yang sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka surga neraka kita ketahui yang punya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pasti punya hak sepenuhnya secara total memberikan surga atau neraka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menantang Allah dengan merasa bangga ketika melakukan dosa. Berapa banyak orang yang mengambil harta orang lain, yang memakan uang rakyat, tapi dia hidupnya tenang-tenang saja. Bahkan uang itu dipakai untuk pelesir ke luar negeri, bertamasya satu keluarga, berekreasi satu keluarga keliling dunia, uang hasil memakan dan mengambil uang hak rakyat. Dia merasa bangga karena dia sudah memiliki uang banyak yang sesungguhnya itu dari perbuatan yang zalim. Orang yang seperti itu ditakutkan, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Allah akan masukkan orang seperti itu ke dalam neraka dalam keadaan nantinya akan menangis. Tetapi pun demikian, kita yang mengetahui hal itu tidak layak untuk memfitnah, membuka-buka aib, membicarakan keburukan. Sejaman sekarang ini terkadang yang dibuka kekurangan dan aibnya, bahkan kita tertawa-tawa sambil membicarakan keburukan. Ini yang dibicarakan bukan orang-orang receh, bukan orang-orang remeh. Kalau ada si A membicarakan tetangga, ini biasa, masih remeh kelasnya. Si A membicarakan saudaranya, remeh masih kelasnya. Tetapi ada seorang murid membicarakan keburukan gurunya, maka ini bukan hal yang remeh, ini sungguh hal yang luar biasa dan bernilai kehinaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rakyat membicarakan, membuka-buka keburukan pemimpinnya yang belum tentu benar. Dia hanya nerima dari kabar berita sharing WA yang belum diklarifikasi kebenarannya, itu berita hoax atau betul-betul berita yang benar. Kalaupun itu berita yang benar, maka tidak layak seorang mukmin menyebarkan keburukan saudaranya, terlebih itu adalah pemimpinnya. Terkadang membicarakan keburukan orang lain itu tidak sekedar membicarakan, tetapi dibumbui dengan kata-kata yang berisikan kata-kata kotor, caci maki, sebutan binatang, ada yang mengatakan cebong, ada yang mengatakan kampret dan lain sebagainya. Itu naudzubillah, kita berlindung. Kalaupun kita pernah melakukan itu, kita meminta kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihentikan kita dari perbuatan-perbuatan semacam yang seperti itu. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, la tasubbul a'immah wad'ullaha lahum bisolah. Janganlah kau mencaci para pemimpin, jangan kau hardik, kau fitnah, kau maki para pemimpin, jangan. Tetapi wad'ullaha lahum bisolah, berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki mereka. Jika hari ini pemimpin kita bukan pemimpin yang adil, kita doa kepada Allah semoga pemimpin kita dirubah, dikasih hidayah dan menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak jujur, kita berdoa kepada
Allah supaya pemimpin ini ditaubatkan oleh Allah, diberikan hidayah untuk bertaubat dari kebohongannya sehingga menjadi pemimpin yang jujur. Tapi insya Allah sepanjang rakyatnya adalah rakyat yang baik, rakyatnya adalah rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rakyatnya adalah rakyat yang mencintai ulama dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan datangkan pemimpin-pemimpin yang baik kepada umat yang seperti itu, rakyat yang seperti itu. Karena tidak ada desa yang dia beriman kepada Allah, dia beribadah taat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan turunkan berkah dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas, sama Allah turunkan berkah dari langit, pemimpinnya diberkahi, tanahnya dan pertaniannya diberkahi, perekonomiannya diberkahi, keluarganya, rakyatnya, warganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga generasinya pun menjadi generasi yang baik, yang diridhoi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, generasi yang fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Fityatun amanu birabbihim, generasi muda yang beriman kepada Allah, wazidnahum huda, dan Allah senantiasa berikan hidayah kepada generasi itu. Inilah generasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika kita punya anak beranjak dewasa, kita harus suruh mereka untuk ngaji, memperdalam ilmu agama. Ketika mereka masih kecil, maka hal pertama yang kita tanamkan kepada mereka adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang diajarkan itu superhero, Superman, Batman, mereka disuruh kenal semua, Power Ranger mereka hafal semua, tetapi mereka tidak pernah mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pernah mengenal siapa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka tidak mengenal para ahlul bait keturunannya Rasulullah, dari Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan ke bawah yang disebut dengan ahlul bait. Mereka tidak mengerti tentang ulama, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Maliki, siapa itu Imam Hambali, siapa itu Imam Hanafi, siapa itu Imam Ghazali, siapa itu Imam Nawawi, siapa itu Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Mereka tidak mengenal ulama-ulama, tetapi artis, jangankan namanya, orangnya, lagunya pun mereka hafal. Tetapi ketika disuruh sholawat, lisan mereka tidak pernah bisa melafalkan dengan benar. Berapa banyak anak yang kecil-kecil masih sekolah tingkat-tingkat SD ngaji lagu bahasa Inggris sudah fasih, tetapi ketika disuruh azan tidak ada kefasihan sama sekali, bahkan disuruh syahadat saja harokatnya salah-salah, suruh baca Fatihah tidak pernah benar makhrajil hurufnya. Kenapa? Karena orang tuanya telah lalai bahwa hal-hal pokok dan utama yang seharusnya mereka ajarkan kepada anaknya adalah berkaitan keimanan dan memperkenalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa tidak memerintah anak ketika sudah cukup umur, tidak memerintah anaknya untuk sholat, tidak mengajari anaknya sholat, itu mereka lupa bahwa itu sudah berdosa, tetapi mereka santai dan bangga saja. Yang penting anak aku di sekolah, di SD ini ranking 1, walaupun sholatnya masih tidak benar, Al-Quran masih belum bisa baca, tidak masalah, yang penting ranking 1, yang penting punya ijazah walaupun sholat jarang-jarang. Bangga melihat anaknya tidak sholat, dan dia lupa bahwa memerintah anak untuk sholat adalah kewajiban orang tua, dan dia merasa tenang saja. Dikhawatirkan orang tua yang seperti ini pun masuk kepada khitab di dalam kata-kata ahlu zuhad tadi, ba'du zuhad tadi, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang tua, sebagai para pendidik, sebagai guru, sebagai apapun kita, yang kita, perbuatan kita ini akan dicontoh oleh orang lain. Ketika kita punya tanggung jawab seorang anak atau beberapa anak, punya tanggung jawab murid dan lain sebagainya, maka ayo kita pilih mana yang menjadi kewajiban kita, mana sesuatu yang primer, mana sesuatu yang sekunder, atau mana sesuatu yang sekedar tersier, sesuatu yang tidak penting sama sekali, hanya menjadi hiasan-hiasan belaka. Itu justru kita sisihkan nomor sekian. Tetapi banyak di antara kita yang mementingkan rumah yang bagus, tetapi sejadah di rumahnya buruk, bolong-bolong, tidak pernah beli. Berapa banyak? Berapa banyak di rumahnya punya dapur yang luas, tetapi tidak menyediakan tempat untuk istiqomah sholat dan zikir.
Berapa banyak yang memiliki kaset-kaset film, kaset-kaset lagu artis internasional atau film-film kelas box office, tetapi tidak tertata kitab ilmu, tidak tertata Al-Quran di lemarinya. Berapa banyak yang setiap hari rajin membaca Quran, tetapi lalai dari membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran, barang siapa yang mau membaca Al-Quran, maka ja'at yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Dia Quran ja'a yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Quran itu akan datang menolong orang yang senantiasa berteman dengan Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, dikatakan dalam Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Di pertengahan malam dan di penghujung-penghujung siang. Pertengahan malam dia bangun walaupun membaca satu ayat, di penghujung siang setiap maghrib dan pagi subuh dia membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi orang yang seperti itu. Yang minimal paling tidak tetap setiap hari membaca Al-Quran. Justru ulama-ulama terdahulu itu kalau kelewat kesempatan untuk beribadah mereka menangis. Inilah orang-orang yang dikatakan fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Nanti orang yang seperti itu akan tertawa bahagia karena diampuni seluruh kelalaiannya oleh Allah. Masya Allah, nangis karena semalam tidak terbangun tahajud. Nangis karena ketinggalan sholat jamaah. Nangis karena lupa bersedekah. Nangis karena terlewat tidak bisa hadir majelis taklim. Nangis karena tidak bisa ikut zikir, tidak bisa ikut istighasa, tidak bisa ikut manakib, tidak bisa ikut yasinan. Setiap peluang pahala yang mereka lewatkan mereka sesali. Orang seperti itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan keadaan tertawa bahagia. Semoga kita termasuk di antara orang yang seperti itu. Hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang benar. Dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, yang benar-benar sesuatu yang benar, bukan yang samar-samar. Warzuqna tibah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa annal batila batila warzuqna jitinabah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengetahui, tunjukkanlah kepada kami mana yang salah dan benar-benar salah. Mana yang salah dan benar-benar salah, bukan yang samar-samar. Warzuqna jitinabah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi hal-hal yang batil atau yang salah itu. Zaman sekarang yang salah kadang dibungkus dengan kebenaran, yang benar kadang dibumbui, dinodai sehingga seolah-olah perkara benar itu menjadi salah. Kita kepingin supaya Allah berikan kita hidayah sehingga kita mampu membedakan mana yang benar-benar benar, mana yang benar-benar salah. Sehingga kita tidak mengikuti sesuatu yang benar-benar salah, dan kita diberikan kemampuan untuk hanya mengikuti kepada yang benar-benar benar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu wal hadiyata asyara wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.